ini adik-adik dalam keadaan yang baik semuanya, dalam keadaan yang sehat semuanya ya Kak Gebia? Iya, pastinya dong. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini kita kembali bertemu di ibadah hari Minggu Pelket Pelayanan Anak GPIB Immanuel Medan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Amin. Pembacaan Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 1-5. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Motlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau dulu di atas tahta. Sebelum kita masuk firman Tuhan adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh menuntun kami, membuat kami untuk tetap sabar dan tetap tenang mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kegiatan ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1-13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turun menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan kasih rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi
yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Bagaimana di situ diceritakan bahwa Efesus itu adalah kota perdagangan, kota yang mulai maju. Nanti kita lihat gambarnya ya adik-adik. Di situ bagaimana Efesus digambarkan. Nah, dalam kapasitasnya Paulus menjadi orang yang mendampingi umat Efesus, Paulus mengingatkan bahwa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi itu Allah telah memberikan keselamatan bagi siapa saja, termasuk orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang ada di Israel itu, untuk menjadi orang-orang yang menerima keselamatan. Nah adik-adik, ketika keselamatan itu diberikan sama semua orang, nah Paulus mau mengingatkan apa? Ketika kita menerima suatu keselamatan, kita harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita dipakai Tuhan dengan kasih-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi siapa saja. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga menjadi orang yang cukup bangga karena dia diberikan kesempatan untuk hadir menerima kasih sayang Tuhan bagi orang-orang yang ada di Efesus ini. Paulus mau nih semua orang yang menerima kasih dan keselamatan itu harus tahu bersyukur, harus tahu bagaimana berterima kasih sama Tuhan. Kita pribadi lepas pribadi, kakak vikaris, adik-adik, mama papa, opung, semuanya itu Tuhan kasih keselamatan. Nah ketika kita dikasih keselamatan, kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Melakukan yang tepat, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, orang-orang di Efesus itu menerima keselamatan, dan ketika mereka menerima keselamatan, mereka harus punya hidup yang tahu bersyukur. Mereka nggak mudah loh mendapatkan semua yang mereka dapatkan kalau bukan gara-gara Tuhan. Adik-adik juga tidak bisa mendapatkan semuanya kalau adik-adik tidak menerima dari Tuhan. Orang tua, guru ada untuk adik-adik itu, untuk mendampingi adik-adik, membantu proses adik-adik berkarya di dalam terang kasih Tuhan, mengejar cita-cita, mengejar impian untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi Tuhan, dan terlebih bagi orang tua. Nah adik-adik, karya keselamatan ini harus senantiasa disyukuri, harus senantiasa dilakukan dengan baik. Adik-adik pribadi lepas pribadi, kakak vikaris yakin masih bertahan, masih tetap semangat untuk belajar di rumah, tetap mau berkarya di dalam Tuhan. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk tetap belajar, jangan malas ya. Jangan kita jadi pribadi yang hanya mau mengandalkan orang tua dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan segala sesuatu. Ingat ya adik-adik, kak vikaris dan semua orang dikasih Tuhan keselamatan, dikasih Tuhan karya, dan karya yang ada dalam diri kita harus dipakai, harus dikembangkan, harus dipergunakan bagi kehidupan hari lepas hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah supaya tetap bisa beraktivitas memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan adik-adik yang tetap semangat, yang tetap mau bersyukur untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Amin.
tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk setiap adik-adik yang boleh mendengar firman, dan kiranya boleh diterapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Berdoa kami Tuhan untuk orang tua kami masing-masing dengan pekerjaan yang boleh Tuhan berikan. Biarlah orang tua kami diberikan kesehatan, diberikan hikmat untuk mendampingi kehidupan kami. Begitu juga dengan opung, nenek, oma, dan opa kami masing-masing Tuhan. Tuhan juga mau menjagai mereka dalam masa tua mereka ketika berjauhan dari kami atau berdekatan dengan kami. Kuasa Roh Kudus mendampingi untuk keluarga kami. Bapa di surga, berkati pekerjaan yang boleh ditekuni oleh ayah atau ibu kami masing-masing agar menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kami serahkan juga pelayanan kategorial anak ini dalam kehidupan hari lepas hari, terkhususnya kakak layan, vikaris, pendeta, atau majelis yang bertugas Tuhan. Biarlah senantiasa pelayanan-pelayanan yang kami lakukan mendamaikan untuk setiap adik layan, bahkan orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Bapa di surga, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami dalam masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah penyertaan Tuhan ada untuk tenaga kerja, tenaga kesehatan yang mendampingi seluruh orang-orang yang dinyatakan positif ataupun yang sudah mengalami pemulihan. Jauhkanlah kami daripada mara bahaya ya Allah, sehingga kami tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan juga boleh ada untuk gereja kami dalam pelayanan-pelayanan yang boleh ada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang tiada sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan buat firman Tuhan yang kami dengar. Bapa, saat ini kami mau memberikan persembahan kami, Engkau yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami telah boleh mengakhiri ibadah kami. Bapa berkati kami, berikan kesehatan kepada kami, supaya minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama lagi di rumah kami masing-masing melalui tayangan YouTube. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat belajar dari rumah, Tetap semangat ibadah dari rumahnya. selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!